Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salma Dara Puspita dengan NIM H5401211011. Saya akan mengerjakan tugas praktikum ekonometrika lanjutan yaitu Error Correction Model ECM. Yang pertama kita harus mengetahui konsep kointegrasi. Kointegrasi adalah data di mana dikatakan memiliki hubungan jangka panjang ketika terdapat kointegrasi. Nah, kointegrasi adalah suatu kondisi yang terjadi jika dua variabel acak masing-masing merupakan random walk atau tidak stasioner. Tetapi kombinasi linear antar dua variabel tersebut merupakan time series yang stasioner. Menurut Gujarati 2004, dua variabel dikatakan terkointegrasi jika kedua variabel tersebut memiliki hubungan jangka panjang atau equilibrium. Pengujian kointegrasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji kointegrasi Engel-Granger, uji kointegrasi Dubin-Watson, atau uji kointegrasi Johansen. Dengan model, pada kali ini saya mengambil metode Engel-Granger dengan metode ordinate least square atau OLS dengan persamaan sebagai berikut. Interpretasinya adalah jika hasil TADF lebih kecil daripada critical value, McKinnon adalah tidak signifikan sehingga diterima H0, artinya variabel tidak terkointegrasi. Dan jika hasil TADF lebih besar daripada critical value McKinnon adalah signifikan sehingga tolak H0, artinya variabel terkointegrasi. Lalu ECM. ECM adalah analisis multivariat dengan data time series yang digunakan untuk mengoreksi persamaan regresi di antara variabel-variabel yang secara individual tidak stasioner agar kembali ke nilai equilibriumnya di jangka panjang, bertujuan untuk menjelaskan hubungan jangka panjang dan jangka pendek dari variabel penelitian yang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan hubungan pada model dan ketidaknormalan serta ketidakstasioneran data. Metode ini ada karena terdapat data yang belum stasioner pada level, maka harus dilakukan differencing, dan data yang stasioner pada first difference dan second difference akan diuji apakah variabel tersebut memiliki hubungan jangka pendek atau jangka panjang. Dengan syarat data tidak stasioner pada level, namun stasioner setelah dilakukan differencing. Data juga harus memiliki minimal satu persamaan kointegrasi, artinya data memiliki hubungan jangka panjang. Tujuannya adalah persamaan regresi yang tidak stasioner pada level terkoreksi kembali ke equilibrium pada jangka panjang. Dengan syarat stasionaritas yaitu nilai rata-rata E dalam kurung XT harus konstan pada seluruh T, nilai varian var XT harus konstan pada seluruh T, dan nilai covariance cov XT, XT plus K konstan pada seluruh T dan K tidak sama dengan 0. Dengan model umum tersebut, yang artinya delta adalah first difference dan min 1 lebih kurang daripada gamma 3 lebih kurang dari 0, Henry 1997. Koefisien gamma 3 adalah error correction terms atau ECT. Karena koefisien ini memiliki kecepatan penyesuaian dari jangka pendek ke jangka panjang atau equilibrium. Maka selanjutnya lanjut tutorial ECM dengan stata. Kita buka stata. Oke, yang pertama-tama teman-teman ini semua harus sudah memiliki datanya ya. Ini data saya yang saya ambil dari sebuah skripsi. Ini karena datanya satuannya itu beda-beda, ini ribu per ton US dollar, ton US dollar per rupiah, maka harus disamakan dengan len. Ini len ya teman-teman. Dan satuannya itu adalah tahunan. Maka langsung saja kita copy. Dan ini adalah keterangannya, variabel independennya adalah volume ekspor teh Indonesia, US dolar per ton. Variabel independennya adalah X1-nya harga ekspor teh, X2-nya GDP, dan X3-nya adalah kurs rupiah terhadap dolar. Ini kita buka data editor. Lalu kita ctrl-v aja variabel sweet names. Jadi ini di copy ya. Lalu kembali lagi ke ininya, datanya kita melakukan setting datanya dulu karena stata itu tidak langsung bisa merecognize atau secara otomatis set data
sesuai time set kesesuaian datanya. Kalau mungkin menggunakan if use itu langsung bisa di set dari awal bahwa data yang kita gunakan itu yearly atau monthly atau daily atau mungkin weekly. Nah, kalau misalkan di Stata ini harus kita set terlebih dahulu. Karena ininya datanya tahunan, maka kita menggunakan rumus TS set YR. Nah, ini udah langsung terbaca ya bahwa datanya itu dari tahun 1985 sampai 2015. Lalu kita melihat juga grafiknya ya, grafnya dengan mengkomen two-way. Karena ini variabelnya banyak, jadi kita langsung masukkan semua variabelnya TS line untuk dijadikan dalam satu graf ya. Len harga. Lalu TS line len GDP. Lalu TS line len volume. Lalu yang terakhir TS line len kurs. Kita enter aja. Nah, ini baru kita bisa lihat ya teman-teman. Di sini data-datanya kayak gimana sih bentuk grafiknya. Selanjutnya, kalau udah kita melihat grafiknya, kita langsung melakukan uji stasionaritas pada tingkat level. Kita harus mengetahui sebelum kita beranjak ke ECM, kita harus mengetahui variabel-variabel kita mana aja yang sudah stationary level ataupun yang belum stationary level. Untuk melakukan, sehingga kita bisa melakukan differencing kepada variabel tersebut. Yang pertama, maka kita akan dengan menggunakan metode Dickey Fuller ya. Augmented Dickey Fuller. Jadi DF Fuller len harga. Ini satu-satu ya teman-teman. Nah, ini kelihatan bahwa di sini hasilnya itu masih lebih besar di atas 0,05, maka datanya belum stasioner dan harus differencing. Dilakukan differencing. Lalu sama D Fuller len volume. Ini juga sama, belum stasioner di level, maka kita harus differencing. Lalu coba lagi D Fuller len GDP. Nah, kalau ini udah di bawah 0,05, maka dia sudah stasioner di level, tidak perlu differencing. Selanjutnya variabel terakhir D Fuller len kurs. Nah, sama ini juga belum stasioner di level. Gimana kita apa lagi yang kita lakukan? Kita lakukan differencing kepada variabel-variabel yang tadi belum stasioner di level apa aja, yaitu harga, volume, dan kurs. Kita ketik ini aja, kita pencet, lalu kita tambahkan D titik. Nah, ini udah ya teman-teman McKinnonnya. Udah kita lihat di sini. Lalu volume-nya juga jangan lupa kita differencing. Ini juga sudah. Lalu yang terakhir kurs. Udah ya. Karena semua variabelnya itu udah stasioner, baik yang di level ataupun yang di first difference, maka kita teliti lagi bahwa syarat ECM itu variabelnya harus stasioner pada first difference atau second gitu ya, tidak boleh di level. Maka variabel len GDP itu tidak dilanjutin kepada ECM gitu. Dan kenapa? Karena dia udah stasioner di level. Dan ECM itu digunakan untuk melihat hubungan jangka panjang ketika kita gimana tahunya mereka ada jangka panjang dengan melihat kointegrasinya gitu. Kointegrasi itu menunjukkan adanya hubungan jangka panjang yang dilihat dari residual dari regresi antar variabelnya.
Nah, kointegrasi juga bisa dilihat apabila residual regresinya stasioner pada level. Kita lanjutkan saja ke regresi OLS-nya ya. Dengan variabel, dengan kita mengkomen regress len volume. Ini kita masukin semuanya. Len harga, len GDP, len kurs. Kita enter. Nah, ini kita udah lihat, kita bisa melihat dari hasil residualnya, bahwasanya ini dibacanya itu bahwa residual dalam hasil OLS, di mana kita gunakan dalam ECM bahwa menunjukkan kesalahan perkiraan antar nilai yang diamati dan nilai yang diprediksi oleh model. Nah, nilai residual yang tinggi itu menunjukkan bahwa model mungkin belum sepenuhnya menjelaskan data, sehingga artinya itu ada hubungan jangka panjang. Karena tadi kita udah baca materinya, ECM itu untuk mengkoreksi data di jangka panjang gitu. Karena di jangka pendeknya atau di sebelumnya itu datanya masih belum stasioner atau belum benar gitu. Jadi harus kita koreksi di jangka panjang. Dengan pertama sebelum kita lanjut ke ECM itu melihat kointegrasinya untuk mengecek apakah ada hubungan jangka panjangnya, hubungan jangka pendek atau jangka panjangnya dalam data tersebut. Oke, lanjut aja kita dengan melakukan dengan fungsi predik. Kita komen lagi predik ECT, resit. Enter. Oh, ya kan udah seperti itu. Nanti berarti dilihat di data editornya nih, ECT-nya udah keluar ya. Variabel ECT-nya. Variabel ECT itu apa sih? Tadi kan udah dijelasin juga di sini. ECT itu menjelaskan ya dari nih. ECT adalah error correction term, ECT, karena koefisien gamma 3 adalah error correction terms. Jadi ECT itu adalah error correction terms dari model. Lalu kita lanjutkan saja, ini karena tadi saya klik 2 kali. Lakukan uji stasioner pada residual tersebut dengan defuller ECT. Dan hasilnya tidak stasioner karena masih lebih besar daripada 0,05. Maka kita lakukan apa? Differencing. Ini terus kita tambah D titik. Nah, ini sudah stasioner ya di first difference. Dan juga p-value-nya, jika kita lihat p-value di sini kan udah ngeliat ya, bahwa ini sudah di bawah 0,05, maka sudah stasioner di first difference, dan artinya terindikasi adanya kointegrasi antara volume dengan harga, GDP, dan kurs. Karena kenapa volume itu terkointegrasi dengan variabel lain? Karena volume itu adalah variabel dependennya dan harga kurs GDP itu adalah variabel independennya ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan pemodelan OLS biasa, tapi dengan menggunakan model ECM-nya. Dengan menambahkan leg pada tiap variabelnya satu ya, untuk membentuk first difference-nya. Dengan komen itu regress D len volume D len harga D len kurs D len volume len harga len kurs, lalu serta sudah ini aja. Nanti karena GDP-nya apa? GDP-nya sudah di level sudah stasioner, berarti dimasukkan gitu kan. L1 titik ECT.
Nah, ini udah kelihatan ya. Ini kita baca bahwa nilai ECT-nya dengan direntang di antara 0 sampai -1, maka sudah memenuhi kaidah nilai dari variabel ECT dan nilai ECT-nya sudah stasioner 0,017. Nih ya. Lalu karena di bawah 0,05 maka sudah stasioner dan artinya variabel yang disesuaikan tersebut adalah variabel yang signifikan pada jangka pendek dan jangka panjang. Kalau secara statistik maka menunjukkan adanya integrasi yang signifikan antar variabelnya. Lalu kita uji Gauss-Markov untuk menguji asumsi klasikan ya heteroskidastitas gitu kan. Dengan komen head test. Di sini dilihat bahwa value-nya lebih besar dari 0,05. Ini kan. Maka tidak tolak H0 atau terima H0 gitu ya. Tidak tolak H0 dan ragamnya konstan bahwa artinya data tersebut adalah homoskedastis. H0 itu apa? Homoskedastisitas dengan yaitu variabel errornya konstan. Dengan kita melihat nilai signifikansi P-nya itu lebih besar sama dengan 0,05 yang menunjukkan bahwa kelompok data itu berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama atau homogen. Untuk H1-nya apa? Berarti H1-nya itu heteroskedastisitas. Bahwa variabel error tidak konstan dengan nilai signifikan P-nya itu lebih kecil dari 0,5 yang menunjukkan masing-masing kelompok data berasal dari populasi dengan varians yang berbeda atau tidak homogen. Lalu selanjutnya kita ngapain lagi? Yaitu uji autokorelasi dengan uji Brous-Godfrey. Dengan komennya itu kita stat B-G-O-D Frey. Nah, kita lihat nih. Pada hasil ini P-value-nya itu 0,0422. Yang artinya apa? Ada autokorelasi. Dan H0 itu artinya untuk hipotesisnya itu H0 tidak terdapat autokorelasi ketika P-value-nya itu lebih kecil dari 8%. Dan H1 tidak terdapat autokorelasi dengan P-value-nya lebih besar daripada 5%. Melakukan masukan persamaan lagi gitu ya. Regress Len volume L1 titik len harga regress salah ini kita selesaiin dulu len volume len harga lalu len kurs. Oke, selanjutnya L1 len harga L1 len volume L1 len kurs gitu ya. Nah, ini kalau kita interpretasikan bahwa len pada ECT itu ekuivalen dengan volume gitu ya. Dan kita nggak berhenti sampai sini aja, kita harus mengestimasikan ECM tersebut menggunakan ARDL. Karena di Stasa itu nggak ada fungsi untuk ARDL, maka kita harus mengambilnya dari luar gitu, installnya dengan komen SSC
install ARDL. Ya, udah gitu. Nah, installation complete ya. Berarti kita baru bisa lanjut lagi. Kita melakukan selanjutnya ketik komen lagi dengan komen ARDL. ARDL, len volume, len harga, len GDP, len kurs, koma, lex, satu, satu, satu. Nah, ini udah ada tampilannya ya. Maka selanjutnya kita memunculkan tampilan koefisien dalam bentuk ECM dengan komen ARDL, len volume, len harga, len GDP, len kurs, lex, satu, 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 EC1. Nah, kayak gitu ya. Selanjutnya juga kita menunjukkan kointegrasinya dengan Bontes dengan komen mengetikkan stat ectes. Nah, udah segini ya. Bahwa syaratnya bahwa itu tidak tolakan 0 jika F dan T lebih dekat dengan 0 gitu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.